Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Selasa 11 November 2025, kita semua berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga. Dan saya meyakini percaya bahwa hari ini kita semua dalam sukacita, oleh karena anugerah kasih Bapa dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin juga ada di antara kita tengah bergumul dengan berbagai hal. Tapi marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan mengawali semuanya itu, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami naikkan syukur, pujian, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami rasakan terus hari lepas hari, termasuk hari ini, Engkau berikan kami berkat-Mu. Dan mengawali perjalanan kehidupan kami hari ini, kami hendak mendasarinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Memohon tuntunan penyertaan-Mu Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18a, dan firman ditulis demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Demikian firman merenungkan dengan tema mata hati yang terang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bayangkanlah pada malam hari ketika kita sedang beraktivitas di rumah, lalu tiba-tiba listrik mati, kehilangan daya. Sekarang kita berada di ruang yang gelap. Kita akan sulit mengendalikan situasi. Saat melangkah, kita mengira pintu, tetapi sebenarnya dinding. Kita mengira ada kursi yang menghalangi jalan, padahal kosong. Kita menggapai berusaha mencari pegangan supaya dapat menentukan di mana sebenarnya posisi kita berdiri. Nah, kegelapan membuat kita terbatas dalam bergerak dan bisa membuat kita kehilangan arah. Itulah sebabnya hampir semua orang tidak suka akan kegelapan. Kegelapan juga dipakai sebagai kiasan, ketertutupan, kebodohan, dan kemiskinan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Melalui doanya, Rasul meminta agar jemaat diberikan mata hati yang terang, yaitu sesuatu pencerahan pengertian. Pengertian yang tidak mengalami pencerahan berarti kekaburan dalam melihat sesuatu. Dengan mata hati terang, maka mereka mengerti tentang pengharapan. Pengharapan di sini bukan berarti sekedar perasaan yang dirasakan pada waktu itu, tetapi juga meliputi hal yang mereka harapkan atau tunggu untuk terjadi dalam hidup dan masa depan mereka. Pengharapan di dalam panggilan Tuhan Allah akan terlihat jelas. Jadi, ungkapan pengharapan yang terkandung dalam panggilannya berarti bahwa Tuhan Allah memanggil manusia dan panggilan itu membuat mereka mempunyai pengharapan akan sesuatu. Isi pengharapan yang disediakannya adalah perdamaian, pemulihan, dan keselamatan. Hal-hal yang sangat dibutuhkan manusia. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita selalu meminta anugerah mata hati yang terang atau pencerahan dalam melihat berbagai masalah kehidupan. Bukan supaya kita hanya terpaku pada masalah, namun melangkah lebih jauh pada pemulihan, kekuatan, dan berkat yang Tuhan Allah sediakan. Kita juga membuka diri mencari solusi dari masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita tahu seberat apapun masalah yang muncul, bila ditangani dengan baik, dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan Allah,
maka pasti menemukan jalan keluarnya. Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semua dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami, bahwa sesungguhnya kami membutuhkan mata hati yang terang untuk memandang ke depan akan perjalanan kehidupan ini dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Sehingga sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi, kami tidak takut dan gentar, tidak putus asa, tapi melangkah maju dalam keyakinan bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam permohonan, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu boleh dinyatakan bagi kami lewat firman Tuhan ini. Biarlah kehidupan kami selalu diberikan pencerahan, kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga kami selalu hidup dalam terang kasih Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan ini, kami selalu dituntun oleh terang kasih-Mu Tuhan, oleh firman-Mu, sehingga kami tidak putus asa dan kecewa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, demikian kami terus ada dalam pengharapan iman, berdoa bahwa kiranya Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami semua, perjalanan pelayanan, gereja-Mu, bangsa dan negara, ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sebab itu berkati gereja-Mu Masehi Injili di Minahasa. Kamu gratis semua anggota jemaat, hamba-hamba pelayan-Mu yang memberi diri dalam kerja pelayanan, baik diaken, penatua, guru agama, pendeta, termasuk di dalamnya Jemaat Maranatha Pas Selatan. Kamu berkati komisi-komisi BIPRA, komisi kerja, badan pekerja, UPK yang ada, kostor pegawai, tim multimedia, Panji Yosua, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Hingga gereja-Mu tetap ada di jalan yang benar. Bapa, demikian juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin ada dalam pergumulan, entah apapun itu, sakit, dalam duka cita, kebimbangan, sedang mencari pekerjaan, dalam merintis usaha, atau apapun persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, kuatkan iman, mampukan mereka. Kami percaya ada jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi dan pergumulan yang dihadapi juga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah, terus diberkati oleh Tuhan, dipakai, dimampukan bagi mereka melaksanakan panggilan pelayanan mereka di dalam kepemerintahan. Bangsa dan negara kami boleh menikmati anugerah selamat, kedamaian, kesentosaan di dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu mengikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.